Film diawali di sebuah penjara. Terlihat dua orang tahanan yang bernama Bond dan Danny sedang buang air kecil di dalam toilet. Di mana di situ Danny memberitahu si Bond jika ada seorang tahanan yang akan menyerang dirinya yang bernama Jesse bersama teman-temannya yang sudah berjalan menuju ke toilet. Dengan kepercayaan dirinya seolah menantang serta membawa senjata tajam, dan si Jesse pun menghina dan sombong di hadapan Bond. Bond berdiri sendirian di hadapan pria berbadan besar itu, dan anak buahnya itu pun tak merasa takut sedikit pun. Bahkan di luar dugaan justru Bond menantang mereka hingga yang terjadi. Kemudian scene berpindah ke pusat kota. Terlihat Bond datang ke rumah Roberto untuk mencari tempat istirahat, dan kebetulan tempat istirahatnya salah satu kamar itu telah disewakan untuk sebuah penginapan. Kemudian Tamara ini, yaitu sebagai istri Roberto, pun mengantarkan ke kamarnya dan memberikan beberapa peraturan terhadap Bond selama tinggal di tempat tersebut. No loud music. Kemudian scene beralih. Di malam harinya di sebuah tempat arena duel jalanan, terdapat Bond juga hadir menyaksikan pertandingan. Di tempat itu juga terdapat bandar yang memanfaatkan sebagai ajang taruhan sekaligus memiliki jagoan andalannya yang siap untuk diadu. Dan salah satu bandar itu bernama Pinball. Tak lama kemudian, datanglah segerombolan mobil mahal yang dimana mereka adalah seorang pebisnis bernama James yang memiliki pegulat andalannya bernama The Hammerman yang siap untuk bertarung melawan pegulat andalan milik Pinball yang bernama The Cowboy. Dan Pinball pun memamerkan pegulat andalannya yang berasal dari Dallas, dan kali ini lawannya adalah pegulat pria berbadan besar yang sangat kuat. Setelah bertarung, pegulat andalan Pinball kalah dan membayar taruhannya kepada James. Kemudian Pinball masuk ke dalam mobilnya dengan rasa kecewa karena kalah taruhan dengan James. Tiba-tiba muncul seorang di belakang jok mobilnya, yaitu Bond yang dari tadi sudah menunggu lama di mobilnya. Si Bond pun mengetahuinya jika Pinball sedang mencari seorang pegulat, dan Bond pun langsung mengajukan diri kepada si Pinball dengan tujuan untuk menantang duel The Hammerman. Tetapi si Pinball meragukan dirinya karena tak punya asal-usul seorang pegulat dan mustahillah mengalahkan The Hammerman. Namun setelah menjanjikan akan memberikan bonus jika saya berhasil mengalahkan The Hammerman, dan Pinball pun menyetujuinya penawaran Bond. Sementara di luar mobil, James masih belum meninggalkan lokasi pergulatan pun tiba-tiba mendapatkan misi dari kerabat bisnisnya yang bernama Franklin untuk membunuh teman lamanya James yang bernama Daryl. Kembali ke Pinball yang baru saja sepakat kerjasama dengan Bond, lalu kemudian menghampiri James untuk mengajak duel ulang dengan Hammerman untuk melawan Bond. Namun Bond justru sepertinya tertarik kepada istri James yang bernama Angela. Akan tetapi James ada urusan lain dan James pun menolak tawaran duel dari Pinball. Pada akhirnya, sebagai pemanasan untuk Bond, Pinball mengalihkan pertandingannya terhadap bandar lainnya yang memiliki pegulat pria berbadan besar bernama Big L. Dalam hitungan detik, Bond mengalahkan lawannya dengan mudah. Pinball pun terkejut dengan aksi Bond yang baru saja mengalahkan Big L, dan Pinball awalnya sedih sekarang menjadi bersemangat karena memiliki petarung baru seperti Bond. Scene berpindah di tempat lain. James dan anak buahnya sedang berada di rumah Daryl, kini sedang menikmati makan malam bersamanya.
Namun, Daryl dan istrinya tidak mengetahui niat jahat di balik keramahan James dan tiba-tiba singkat cerita, Teddy yang merupakan tangan kanan seorang James kemudian memperkenalkan sebuah teknologi canggih kepada James yang ada di HP-nya. Lalu, kemudian memencet tombol bintang 40 di HP itu, maka secara otomatis mengaktifkan GPS di HP ini dan seorang yang ia telepon pun akan melacak keberadaannya. Scene berpindah. Di pagi hari di rumah Roberto, datanglah Pinball menjemput Bond, kemudian Pinball mengajak Bond pergi bersamanya ke sebuah arena duel jalanan, tapi tempat itu berbeda dengan tempat kemarin. Kemudian sesampainya di tempat tersebut, Pinball menghampiri temannya yang sama-sama seorang bandar bernama Teto untuk bertaruhan, di mana Pinball berani taruhan sebesar $5.000 untuk menantang milik Teto bernama 5G untuk ditandingkan melawan Bond. Cuma dengan satu pukulan saja langsung KO. Dengan sombongnya, Pinball pun keceplosan, ingin langsung melawan dua pegulat milik Teto sekaligus. Namun, meskipun Pinball memikirkannya, Bond pun merasa tak keberatan bersedia melawan pegulat siapapun yang dimiliki si Teto. Dengan gampangnya melawan pegulat Teto semuanya dan Bond pun berhasil cabut dengan merampas $5.000 miliknya. Seiring berjalannya waktu, Pinball dan Bond terus berkeliling kota dan berbeda-beda tempat untuk mencari uang dari hasil pertarungan mereka berdua. Sekaligus Bond perlahan-lahan menjadi seorang pendekar jalanan. Setelah berkeliling kota, Bond pun pulang ke rumah Roberto dengan kondisi bonyok di wajahnya, dan Tamara pun melihat bonyok tersebut. Bond pun harus beralasan seolah-olah bonyoknya disebabkan oleh kecelakaan, dan Tamara pun langsung sigap mengobati luka Bond yang ada di wajahnya. Sementara itu, Tamara tertarik dengan ilmu bela diri Bond setelah melihat Bond setiap harinya berlatih ilmu bela dirinya di halaman rumahnya. This is called push hands. When I push. Scene berpindah di malam hari. Terlihat Hammerman bergairah melawan Bond dan memakai beberapa doping yang dikonsumsi agar menjadi kuat. Dan tiba waktunya bertanding. Terlihat si Hammerman menyombongkan dirinya di hadapan Bond, dan Bond pun memilih untuk berdiam dan santai. Dan ketika fight pun dimulai, dan ini yang terjadi. Pertarungan pun dimenangkan dengan mudah oleh si Bond. James pun terkejut melihat hasil duel tersebut dan terlihat seperti tak ikhlas memberikan duit taruhannya kepada si Pinball. Ya, James pun terlihat tertarik melihat aksi Bond berurusan. Akhirnya James mengundang Bond dan Pinball agar datang ke rumahnya untuk berbicara. Setelah sepakat, Bond dan Pinball pun tiba di rumah James. Di situ James sedikit memperkenalkan beberapa koleksi barang seperti lukisan tokoh bernama yaitu Cengiz, serta beberapa koleksi lainnya seperti pedang yang dimiliki James. Setelah itu, James juga ternyata tertarik menawarkan sebuah pekerjaan kepada Bond, yaitu tawaran untuk mengikuti pertarungan yang lebih tinggi, yaitu ajang internasional yang bernama The Consortium yang dijalankan oleh Franklin, rekan bisnis James. Di situ nantinya akan melawan petarung terbaik dunia
yang dipegang oleh Franklin yang bernama Pretty Boy. Dengan bertujuan James berambisi untuk mengalahkan Franklin seperti pinball yang mampu mengalahkan petarung dirinya. Akhirnya, Bond pun menerima tawaran tersebut dengan alasan sebagai jaminan istrinya tersebut. Pada akhirnya, James pun harus mengorbankan istrinya itu agar mau melayani uhui-uhui dari seorang Bond demi untuk mengalahkan petarung Franklin, yaitu Pretty Boy. Wah, akan tetapi ketika Bond dan Angela masuk ke kamar, bukannya uhui-uhui yang mereka lakukan, tetapi justru Bond mengatakan sebuah pesan ke Angela yang membuat dia terkejut, yaitu ingin menyelamatkan Angela dan anaknya. And my kid. That's the last thing he said before he died. Karena itu adalah pesan dari sahabatnya Bond saat di penjara, yaitu si Danny. My wife and my son. Yang terungkap bahwa sebenarnya Danny lah merupakan sosok suami Angela yang dulunya telah dijebak oleh James agar dijebloskan ke dalam penjara, sehingga James bisa merebut Angela dari Danny. Dan sebelum kematian Danny akibat dibunuh oleh si Jesse, Danny pun berpesan terhadap Bond agar nantinya untuk melindungi Angela dan anaknya ketika Bond nantinya telah keluar dari penjara. Di situ Bond pun mengatakan akan memberitahukan kepada Angela tentang keberadaan anaknya asal Angela bersedia bekerja sama dengan Bond untuk James. And begged me to look after as he was dying. Sementara itu scene berpindah. Keesokan harinya, James bersama partnernya si Teddy sedang ada urusan di sebuah rumah mewah tak lain dari sebuah markas teman bisnisnya, yaitu Franklin. Dengan pedenya kedatangan James ke rumah Franklin tak lain dari untuk menantang Franklin taruhan dengan memperduelkan antara Pretty Boy dan Bond. Dan di mana nilai taruhannya itu sangatlah tinggi, berjumlah $5 juta. This guy's the real deal. Tanpa memikir panjang, akhirnya Franklin menyetujui tawaran si James dengan memberikan waktu kepada James sekitar 2 hari untuk mempersiapkan pertarungan. Your man ready in 2. Di sisi lain di pinggir jalan telah ditemukan mayat pria yang ternyata itu Roberto, pemilik rumah yang ditempati Bond, dan Bond pun mengetahui jika Roberto tewas. Ia beranggapan jika James lah yang dalang dari kematian Roberto itu. The dogs on that poor sweet old man. Dan keesokan harinya, setelah sepakat dengan Franklin, James pun menghampiri Bond dan meminta untuk mempersiapkan diri karena tidak lama lagi pertarungan melawan si Pretty Boy akan segera dilaksanakan. Akan tetapi, Bond enggan bertarung melawan Pretty Boy, dan setelah James mendengarkan pembicaraan Bond itu sudah dipastikan membuat James sangat marah. You might be. I want you to take this money, take the kids and check into a hotel. Setelah pergi dari lokasi itu, seketika James langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan membunuh orang terdekat Bond, termasuk Angela, Pinball, dan Tamara. All of them motherfuckers! Setelah menjalankan tugasnya, The Hammerman dan anak buahnya berhasil mendapatkan keberadaan Pinball. Di situ Pinball tidak bisa menahan serangan The Hammerman dan anak buahnya. Akan tetapi, tiba-tiba Bond datang dan inilah yang terjadi. Man, you look good with that gun you are with. Sementara di tempat lain, Teddy dan anak buahnya yang bertugas mencari Angela itu pun berhasil menemukan lokasi keberadaannya yang berada di pusat rehabilitasi narkobos. Dan mereka dengan pedenya masuk ke dalam salah satu kamar yang mereka duga kamar Angela. Tetapi yang terjadi... Andrew, come on, get up. One of your asses. Setelah mengetahui jika James telah dijebak oleh Bond dan anak buahnya dihabisi, James pun mengaktifkan GPS di HP-nya itu dengan menekan tombol bintang 40 agar Bond bisa mengikuti titik lokasi keberadaan James. Oh shit, he wants us to follow him. And I think
Ketika diikuti, ternyata James menjebak Bond dengan mengarahkannya ke lokasi markas Franklin. Akan tetapi, Bond sudah terlanjur masuk ke markas Franklin, mau tidak mau harus menuruti keinginan James. Like I said, family. Namun, Bond pun secara diam-diam merekam ke wajahnya James. Lalu, rekaman video tersebut Bond kirimkan kepada Pinball yang telah menunggu di halaman luar. Setelah mendapatkan video dari si Bond, Pinball langsung menelpon dan melaporkan kepada pihak kepolisian jika di lokasi ini ada aksi pembunuhan dengan mengirim video sebagai buktinya. 4215 Westgate Terrace. Sementara keadaan di dalam, Bond kini telah bertemu dengan lawannya yang bernama Pretty Boy yang merupakan pegulat terbaik di dunia, dan pertarungan pun terjadi, dan inilah yang terjadi. Di awal pertarungan terlihat masih sama-sama kuat, bahkan Pretty Boy berhasil memukul Bond sehingga dia merasa puas, dan pada akhirnya Bond pun bangkit. Ya, di saat Bond berhasil mengunci lawannya dan seharusnya bisa menang melawan Pretty Boy, secara mengejutkan Bond sengaja kalah dan memberikan 3 tanda ketukan yang berarti menyerah, sehingga bisa dipastikan James kalah taruhan dengan Franklin. James melihat itu dengan tatapan emosi, langsung mengajak duel Bond dengan menggunakan pedangnya, dan duel pun terjadi. We'll see. Pada akhirnya, Angela pun bisa menemui anaknya yang bernama Gerard. Sebelumnya, dia tidak pernah temui kembali setelah melahirkannya. Sementara Bond itu telah berhasil menjalankan amanah dari sahabatnya si Denny. Ia memutuskan untuk pergi dan menjalani kehidupannya. We gotta go. Thank you. Think I'll walk. Di akhir video, James terlihat sedang berada di dalam penjara dan sedang menikmati siksaan si Jesse dan anak buahnya. Dan film pun selesai.